Masih ada senior-senior kita yang lebih segalanya. Tapi alhamdulillah saya siap berkolaborasi, bekerja sama bekerja dalam artian tadi itu tadi sosial ya. Jadi kita harus legalitas kita juga yang nomor satu. Nanti biar kami melangkah itu di lapangan pede. Itu tadi mengajukan proposal, mungkin banyak orang yang insya Allah dan kami lanjutkan mungkin perjalanan Pak almarhum mudah-mudahan ke depan bisa ada perubahan yang saya yakin 1000% insya Allah kalau kita sama-sama bekerja dan bekerja sama dalam hal ini tidak bisa berdiri kita sendiri sebagai kami. Jadi saya pembangunan mudah-mudahan nanti pasti saya sering berkomunikasi sama para kabin karena ini bidang usaha atau bidang usaha nanti ujung-ujungnya seandainya saya dapat kemana saya harus setorkan misalkan bantuan tersebut kita harus jelas yang lebih utama betul kata Pasmi kami siap insya Allah Pak bekerja sama-sama bekerja kita tidak harus ada perubahan yang bisa dirasakan oleh masyarakat dan kita bisa membuat masyarakat subhanallah Pak sudah kali ini juga kelihatan paket sekian harus terus. Alhamdulillah ya kita sama-sama mungkin kemarin dikelola sama RT gitu yang biasa muter gitu ya ada lebihnya lah Pak daikan daripada tidak sama sekali itu kita yang nonton tulisan orang udah dia seperti kayak gini tinggal kita mengembangkan yang lebih ikuti zaman modern lagi lah gitu Pak yang lebih ya bukan cuma tuh plastik gitu masjidnya hijau gede ya kita ada tindakan yang lebih bagus lah lebih enak dipandang minimal gitu Pak kita alhamdulillah mudah-mudahan insya Allah Pak insya Allah kita support tenaga mungkin sama para kabin nanti kita juga yang itu tadi harus ada pertemuan yang maksimal sebulan sekali jadi kalau misalnya sudah lahir legalitas kita siap bergerak semuanya. Salam Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini Pak Catur kayaknya kita kalau saya pribadi ya ini menambah energi positif. Kami lah semua ya dan yakin tadi komunikasi selalu dibangun dan gini Pak ketika misalnya Bapak punya sesuatu yang akan memberikan kontribusi kepada yayasan jangan sungkan-sungkan undang aja rapat Pak ada sesuatu kita rapat di mana nggak masalah rapat itu nggak perlu di kantor ketika ada di mana ayo gitu kan baru gitu kalau ini ya ini aja nggak usah formal tapi pembicaranya formal gitu kalau misalnya Pak Ahmad nanti kali-kali di rumah nggak apa-apa cukup air aja gitu kan jadi kopi lah jadi ngudut gitu. Ya, mungkin itulah udah ada semangat baru nanti akan kita laporkan ke Pak Joka tolong bahasanya harus sama jangan saya mau bilang AB yang lain A gitu kan nanti terputus jadi bahasanya harus sama makanya setiap rapat tolong notulen selengkap-lengkapnya ya kan nanti itu bila perlu kalau saya Pak buat notulen itu saya rekam sehingga tidak ada perkutan dusta gitu kan makanya kalau saya jadi notulen pasti saya rekam Pak gitu. Ya, mudah-mudahan ini menjadi fenomena kita baik sebelum ke Pak Ramli karena di sini ada bendahara Pak Ramli ya kan mohon nanti Pak Ramli belakangan ke Pak ini dulu Pak Fadli dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebagai bendahara saya tentunya kegiatannya mungkin mencatat, menerima dan mendistribusikan sesuai arahan Ketua mungkin banyak gitu ya. Dan itu kan terkait bendahara tentunya dengan dana bayar. Nah dana itu mungkin setiap ada dana dari luar mungkin ke bendahara maksudnya dari bayar. Nah sementara ini kan ini kan baru. Tentunya kan ada sebelumnya ada pengurus yayasan yang lama. Nah itu harus ada serah terima ke pintar ya. sebenarnya ini nggak ada gitu. Saya barahan. Bendahara yang dulu itu siapa Pak?
Yang dulu itu benarnya Buati mengundurkan diri. Kemudian sekretarisnya Pak Ramli, tahu Pak Ramli itu udah tahu bakal jalan mengundurkan diri juga. Sehingga hanya satu Pak Haji Asep. Harusnya ketika yang dua mengundurkan diri itu segera lakukan penggantian. Itu yang salahnya. Masuk hubungan ketidakjelasan bendahara yang lama Pak ya. Iya. Berarti saldo sementara ini nol bukan ya? Kita anggap nol aja. Dari nol berarti ya Pak ya. Tapi Pak nggak ada rekening yayasan juga sama Tidak sekali, ada. Pak. Makanya di program saya itu ada membuat rekening. Itu kan Itu tidak saya Pak. share ya. Pembuatan rekening itu apa setelah terjadi apa Setelah dapat dari Kemenkumham. kan baru kita bikin itu Nah, rekening. kalau sekarang nggak bisa. Nggak bisa Pak. Harus nanti 3 orang kita tanda tangan. Siapa? Nah tadi itu terkait usaha apa ya, usaha apa namanya seperti ada di Gria, ada usaha berupa air ya, air mineral. Nah, itu punya sendiri, punya Gria, punya yayasan itu mungkin ya. Nah kalau sekarang kan ini airnya kan di bawah Pak ya. Apa nantinya teknisnya seperti apa tuh Pak? Ya makanya nanti kita akan bicarakan Mbak, bicarakan kalau memungkinkan, ya kan, terus juga kita dapat benefit yang cukup. Kalau misalnya ternyata operasionalnya lebih tinggi, jangan. Gitu kan, ya dikaji dulu lah kita. Kalau misalnya bila perlu Pak ahlinya dipanggil Pak. misalnya kalau ada tadi kajian seperti airnya dulu Pak ya, bapaknya bisa dulu direm gitu kan. Misalnya kalau sudah bagus, pH-nya sesuai, dan itu mungkin kalau misalnya pembuatan jaringan ke saya, terutama kan saya tempatnya di bawah Pak, otomatis mungkin harus ada jaringan ke saya Pak. Iya. Baik itu mungkin dari atas berupa selang atau apa. Nah saya kan selama ini yang saya catat di penjualan selama sebulan itu Pak kurang lebih 700 galon. Kalau misalnya 1.000 rupiah aja per galon buat masjid itu udah 700.000. Bukan buat yayasan Pak. Ya buat yayasan gitu kan. Itu sudah 700.000 itu. Ada tuh. Dari air aja bisa 700.000 misalnya. Kalau misalnya dibasok airnya dari Dan dari insya Allah yayasan. kalau udah itu punya apa ke yayasan lah gitu yang majunya akan nambah. Itu dari satu item misalnya air gitu kan. Misalnya, ngambil satu galon aja 100.000 rupiah. Mungkin kalau misalnya sebulan 700 galon itu udah 7.000 lah minimal gitu. Mungkin kalau misalnya dari gas bisa seperti apa nanti bisa dibicarakan. Itu aja mungkin Pak. Ya, ya. Intinya apa yang dibicarakan tadi, yang disampaikan tadi, itu prinsipnya tidak ada yang bertentangan karena saling mendukung. Dan mudah-mudahan ini menjadi catatan kita. Baik, sekarang Mas Anang, ya, tolong komitmennya karena itu sangat berat nih, ketua, ya, kemudian sekretaris sama bendahara itu berat. Itu figur yang tercatat di Kemenkumham. Kalau misalnya kabin itu nanti tercatatnya di struktur organisasi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi mohon nanti Mas Anang jangan lupa dan jangan ketiduran lagi, ya kan? Ya Mas Anang, nah, silakan bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Kemenkumhamnya itu semua harus kita selesaikan terlebih dahulu karena itu menjadi dasar hukum nanti yayasan ini bergerak. Kalau misalkan tidak ada itu, ya itu semua akan kesulitan, ketika bergerak. Karena kalau sudah keluar dari Kemenkumham, segala bentuk apapun ya yang sifatnya bantuan dari terutama dari pemerintahan, misalnya program apapun sampai ke ENIS dan sebagainya yang kemarin sempat dibahas juga gitu ya oleh pengurus lama. Kalau misalkan surat Kemenkumhamnya itu notarisnya belum keluar, ini akan kesulitan. Semuanya pokoknya mah dari yang saya tahu kalau yayasan itu kalau sudah terbentuk suratnya, semua bentuk bantuan dari manapun, mau dari kabupaten, provinsi maupun nasional, mau dari dewan, mau dari siapapun, kalau udah punya itu mah enak. Ya, tinggal nanti lobby-lobbynya aja gitu ya, ke dewan lobbynya seperti apa, ke bupati dan semuanya lah pokoknya yang sifatnya yang bisa membantu untuk mengembangkan yayasan kita. Kalau sudah memiliki itu, yaitu kuncinya lah gitu ya, kunci untuk gerbang kita semuanya masuk ke dalam ya bantuan atau hibah itu apapun lah nanti ya sifatnya itu pasti bisa gitu ya. Terus
dari sekretaris nanti berbagai tadi juga sudah ada kesimpulan, proposal dan sebagainya. Kita akan buatkan juga. Cuman nanti untuk yang sifatnya bangunan, betul tadi harus ada istilahnya arsitekturnya lah gitu ya, mau seperti apa bangunannya. Dan terus nanti juga ya karena kita sudah bukan bangunan kita itu bukan mau dibangun tapi sudah ada bangunan cuma belum selesai. Nah itu semua harus diperjelas juga bangunan kita arahnya mau kemana, nanti dituangkan di proposal biar bangunan ini bisa istilahnya disebar gitu ya, disebar biar nanti ya ada donatur atau bantuan-bantuan yang dari manapun itu bisa itu nanti proposal. Terus untuk surat menyurat dari sekretaris sifatnya apapun itu surat menyuratnya, dan terus ya pasti kembali lagi kepada proposal itu nanti saya buatkan, misalkan mau ke perusahaan apa misalkan ya, terus mau ke instansi apa, pokoknya nama di list saja gitu ya, di list, dan ya kita mau sasarannya kemana nanti ya setelah surat notarisnya keluar gitu ya, kita mau sebar ini proposal kemana nanti kita buatkan gitu, karena administrasi ini sangat penting gitu ya untuk ya, karena setahu saya gitu ya kalau di organisasi kalau minta proposal gitu ya kemanapun, ke perusahaan atau ke instansi ya harus berupa itulah dari surat menyurat dan sebagainya. Nah nanti kalau untuk yang proposal ini kita diskusikan gitu ya di semua bidang ini gitu ya, pokoknya yang sifatnya membutuhkan proposal semua bidang itu yang penting ada judulnya lah, proposal kita mau kemana, misalkan kayak mau sosial, mau ada bantuan anak yatim itu bantuan anak yatim tidak ada, itu silakan gitu ya, pokoknya nanti tulis aja gitu ya programnya mau seperti apa, kita harus tuangkan ke bentuk proposal biar nanti enak gitu ya menyebarnya. Itu aja dari saya, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas keterlambatannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ngeling semangatnya sekretaris, insya Allah ya nanti itu ngeling proposal, pokoknya tinggal minta ke kita yang melalui sekretaris, kita akan tindak lanjuti. Baik, ini waktu jam 20.56, para Wib adalah Wib, masih ada waktu dan langsung setelah itu kita simpulkan tutup. Yayasan Kris Mudrako. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, saya mencatat dengan seksama karena saya sendiri yang mengucapkan dan mengatakan di saat pelantikan kita semua pengurusan baru ini jangan talking, jangan betul udah cing. Artinya, insya Allah saya mencatat banget apa yang saya sampaikan dan ucapkan di saat pelantikan. Artinya, saya sudah bergerak mengecek langsung dan mempersiapkan langsung segala terkait dengan legalitas. Karena betul yang Pak Sudar sampaikan tadi, tidak bisa berjalan kalau tanpa legalitas yang jelas. Saya tadi di masjid, di saksi ada dua, ada Kabid Humas dan bendahara langsung. Saya langsung menanyakan kepada yang bersangkutan, mantan pengawas yang lama, mantan ketua yayasan yang lama, saya sangat membutuhkan legalitas mulai dari akte dan lain-lain, termasuk MPWP. Saya cek satu-satu. Alhasil beliau mengatakan, Pak, dengan malam ini sampai saya baca kenapa dengan malam ini? Oh, ini saya pergi jadi yang terjadi apanya, Pak? Saya tanya. Saya juga nggak mau kalau fotokopi diserahkan, nggak mau. Di mana-mana yang dibutuhkan asli,
Nggak bisa nanti ijazah palsu. Nah, makanya saya menanyakan kepada beliau-beliau ini, Pak, kalau bisa saya minta tolong besok subuh saya harus bisa menerima yang asli. Kalau fotokopi ini Pak nggak berlaku, kalau fotokopi nggak berlaku. Ya saya minta yang asli dan bisa dibantu lah. Nah itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya dengar Pak Tum, mungkin ada sahabat-sahabat saya kabit, ada yang belum tahu mungkin ya. Kalau tahu syukur. DKM ini kemudian mantan sekretaris. DKM itu berada di bawah yayasan. Titik, tidak ada koma lagi Pak. Ini tidak ada koma lagi. Kalau ada koma masih bisa disambung. Sekali lagi saya ulangi, DKM keputusan mutlak di saat rapat perdana dan diketok palu oleh mantan hakim yang beliau sebagai pembina kuat banget Pak. MSN kuat banget, pembina bisa kalau bahasa kasar bisa memecah kuat banget. Nah beliau untuk palu bukan sekali dua kali. Saya ingat saya mulai dari kantor dulu, kemudian di rumah beliau 2 kali. Sampai saya ingatkan, Pak, maklumlah, sudah tua, saya ingatin, Pak, yang memutuskan Bapak dan diamini oleh semua audien yang hadir bahwa DKM itu di bawah yayasan. Dia sudah titik Pak, tidak ada kemana lagi. Oh ya dipahami. Ya Pak, karena ini ucapan dari Bapak disaksikan, diamini oleh semua audien yang hadir. Ini benar, tanggung jawab Pak. Nggak bisa dirubah-rubah nanti iklan bahasa Inggris. Jadi sekali lagi saya sampaikan di forum ini bahwa DKM di bawah yayasan dan di mana-mana juga sama Pak. Di mana juga sama. Contoh unsur pendidikan surya kencana, unsur di bawah Pak. Di mana-mana gitu. Kalau orang yang tahu, yang paham organisasi. Nah selanjutnya saya terus terang aja Pak Tum dan sahabat-sahabat kami semuanya, saya sangat yakin kalau kita bergerak kerjasama, sama bekerja, yayasan kita mungkin biarlah laris tapak Pak dibandingkan kemarin. Memang ada yang nggak mau, dibilang mati suri nggak mau gitu. Padahal itu mati suri Pak, harus akuilah kalau memang ada kekurangan, akui, gengsi kok. Ya, termasuk waktu saya mengundurkan diri sebagai sekretaris, saya udah kebaca, udah kebaca tanda-tanda ya di bawah, di atasnya seorang doktor, di bawahnya seorang magister kan. Aduh, kalau jalan enak gitu Pak, diketahui orang gitu. Nah makanya saya sampaikan, saya kalau begini adalah nanti diketahui orang, jangan apa juga semuanya udah dibentuk cicing nih. Nah alangkah baiknya saya mengundurkan ini dengan teratur dan terhormat, lebih baik itu. Nah terakhir saya pesan kepada sahabat-sahabat Kabit, please saya sendiri, ayo mari sama-sama kita bekerja, kita punykan dulu. Saya pesan aja apa yang disampaikan oleh Pak Su tadi, sambil saya tuh. Apa yang bisa kita perlihatkan dulu sementara nih, misalnya nih, aduh, hiasan nih, kaca aja belum ada nih, masih seperti sawah gitu. Nah, apa yang bisa kita perlihatkan dulu? Mungkin yang terkecil dulu, mungkin bangunan yang mungkin ya, beliau mungkin dapat tahu dananya banyak enggak. Jadi kalau kita nanti bergerak, saya yakin Pak, minimal nanti ya kita tidak memperlihatkan, minimal pengurus yang lama bisa melihat, bisa membaca dengan ukuran atau berjalan ini. Berarti yang kemarinnya kalau tidak mati suri nggak mau, ya udah nggak apa-apa. Yang penting sekarang kita maju, mudah-mudahan saya sampaikan Bapak Ketua tadi, Allah memberikan jalan terbaik
jalan kelancaran bagi kita. Yang tujuannya baik kan. Apa yang sampai sampaikan kemarin waktu pelantikan, karena ada wani, ada undur ini, kemudian jadi khairun nas alhamdulillah nas, baik bagi manusia yang bermanfaat bagi orang lain, sama bagi kita. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pengawas Yayasan, Pak kompak, kemudian bekerja dengan cepat, gitu kan, tanpa lelet. Insya Allah bekerja dengan smart, itu akan menghasilkan yang terbaik. Mudah-mudahan nanti mimpi kita, doa kita, semangat kita, dan action kita Allah mudahkan. Saya kira itu ya kesimpulannya. Mungkin nanti Mas Anang tolong apa yang bisa ditangkap nanti sampaikan di forum. Pak, ada usulan sedikit Pak untuk yayasan kita ini, untuk biar masyarakat juga kenal siapa saja pengurusnya, dan terutama di lingkungan yang di bawah yayasan kita. Kan satu ada DKM, jadi kita juga harus perkenalkan diri kita ke pengurus DKM, atau maksudnya yang ya walaupun ini kan Harusnya di bawah kita. ya, karena nanti kalau ada bantuan Majelis Taklim itu larinya di yayasan. Ya, setahu saya di pesantren saya dulu gitu kan ada Majelis Taklim gitu kan. Ah, itu tuh ada nomornya Pak, ada nomor Majelis Taklim dari Kemenag. Kalau sudah dapat nomor itu ada bantuan Majelis Taklim itu dari Kemenag itu ada. Nah, terutama juga untuk masjid juga, kalau dapat nomor masjidnya dari Kemenag itu pasti. Dan kalau kita bisa melobinya ke Kemenag itu pasti ada gitu. Terus ke madrasah, misalnya Radiniyah atau TPA. Kita tuh TPA apa? TPA gimana sih sebenarnya? Di musik kita itu Pak. Yang jelas kita TPA udah nggak ada. Oh, DTA. oh DTA. Itu TPA itu kepala sekolahnya Pak Jiwawan sampai hilang. Itu saya udah ya kan. Dulu TPA ada. Oh, TPA. Nah, cuman kepala sekolahnya Pak Jiwawan tuh. Nah, hilangnya juga tidak ada informasi gitu. Nggak apa-apa lah nanti ya, nah itu nanti kita juga, karena kan semua yang minimal ketiga itu dulu lah ya, kita rapihkan bahwasanya di atas mereka itu strukturnya itu sebetulnya koordinasinya yayasan. Nah ini harus kita Ya sebetulnya itu panjang kalau cerita. Yang penting kita ini sekarang prioritas itu ngejar legalitas. Nanti pelan-pelan sosialisasi kita ke RW kemana, lama-lama juga dia. Dan yang terpenting, yuk kita sama niatkan manajemen kita harus lebih bagus dari manajemen masjid. Saya yakin banyak keuntungan. Tapi kalau manajemen kita melempem dengan masjid, apa yang mau dibanggakan? Itu Pak. Jadi makanya semangat kita tuh tunjukkan manajemen yayasan lebih baik daripada mereka. Dan saya yakin Pak dengan kekompakan kita. Berarti prioritas pertama Pak, sekarang kan tadi itu mengejar legalitas dulu Pak. Iya. Nah, itu misalnya kapan misalnya harus ada batas waktunya tuh Pak? Saya sih target saya tuh saya tuh tunggu sama notaris ya. Kalau itu lengkap, ya insya Allah gitu kan, itu sebulan Pak. Prosesnya itu ya sebulan Pak. Jadi dari notaris sampai jadi itu sebulan, gitu kan? Nah ini kan udah molor kita. Nah, kalau misalnya nanti jelas dia tidak bisa memberikan data yang untuk digunakan untuk notaris, mau nggak mau Pak kita ganti nama. Oh iya. Terus Pak, untuk yang bangunan yang samping ini itu yang lagi dibangun sekarang yang belum beres itu diperuntukkan untuk apa aja? Yang di dalamnya itu nantinya. Yang sekarang Ya, yang ini ya bawah, yang bawah sama atasnya itu. itu yang di atas tuh kelas Pak. Kelas. Nah nanti itu ada denanya kalau tidak salah. Jadi gini, tadi nanti yang masukkan itu kan harus kita harus membuat proposal. Kita tetap harus klarifikasi dulu. Harusnya berkas itu diserahkan ke kita. Ada ya? Ada. Sama Pak Isur kalau saya. Ada. Nanti Pak Isur Pak Isur itu orangnya gampang paling untuk ini. Itu kan Pak Isur ya. Isur. Pak Isur. Nah, ini ahli itu Pak. Di Pak Isur ada, cuman kan kita legalitasnya bagaimanapun muaranya ke Pak Haji Oka nih. Jadi kita minta makanya berkas Pak, ini termasuk itu. Jadi jangan sampai nanti korban, jangan ke orang gitu kan. Itu dengan sudah sama RAD-nya belum? Sudah. Maksud saya sambil legalitas berjalan bergerak juga untuk bisa
Kata Pak Romi tadi, Iya. membuat nyata dulu gitu. Nah, makanya kan di situ kan data-data berproses dan lain-lainnya. Diserahkan. Pokoknya yang milik yayasan serahkan. Itu saya udah lihat Pak, ada BLAB-nya sudah ada. Kalau udah ada enak Belum Pak. bikin Itu konsultan yang buat. Kebetulan konsultannya juga pernah itu saya panggil di klinik asri yang Pak Izul itu. Jadi saya tahu dan di masjid tuh Pak dari gambarnya. Nah saya kalau nggak salah di versi saya masih ada, cuman LAB-nya saya nggak tahu. Ya udah nanti kita kawal ya sama-sama. Ini saya udah minta tolong Pak Ramli, punten kerja pengawas itu saya bilang termasuk juga pengawasan berkas dari awal. Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya yang menyerahkan pengawas, saya bilang serahkan lagi ke pengawas. Kalau ketua kemarin saya terima ketua kayak ketua gitu kan, berkasnya pengawas dengan pengawas gitu kan. Ya Pak Ramli ya terima kasih atas ketegasannya lah. Gitu. Terkait dengan legalitas, saya ulangi ini organisasi sebagai bendahara langsung dan Kabid Humas. Saya mau minta malam ini, yang pertama, yang kedua, karena Pak Jiwan bilang ini belum lengkap, banyak belum lengkap. Nggak mungkin lah, nggak mungkin. Lihat NPWP. Nah, NPWP yang dikhawatirkan oleh beliau gitu. Apakah NPWP pribadi Pribadi. atau yang yayasan? Pribadi. Nah, makanya dia kalau pribadi saya nggak mau kasih Pak Ron. Nah, mau kasih tidak Pak, saya nggak bisa memaksa Bapak. Catat aja. Ya, NPWP-nya kan sesuai dengan apa? Ini poin-poin ini 1, 2, 3 dan sebagainya itu harus dipenuhi. Satu tidak ada nanti balik lagi. Kalau kita bisa, kalau bisa ya saya juga menyarankan ke Pak Ketum sekali jalan-jalan semua. Artinya tapi aduh ini kok belum lengkap, balik lagi itu. Jadi saya bilang ke Pak Ahmad besok, Pak Ahmad kalau bisa besok subuh saya terima Pak. Izin baca dulu masuk Pak Johan. Saya barusan memaksakan mau ngambil ke rumah ini. Apa dia mau ngambil ke rumah? Apa artinya? Ya biar sini bagusnya sih kalau organisasi yang benar gitu ya. Jangan abal-abal gitu. Begitu pas sudah terima pelantikan Langsung. dari ketua sama ketua, bendahara ke bendahara, pengawas Iya. pengawas, sekretaris begitu. Kita mah nggak banget organisasi gitu, yang benarnya begitu. Nah makanya saya bilang Pak, kalau memang belum lengkap karena ada ketinggalan di rumah, padahal saya udah mati-mati Pak, maghrib nanti saya mau ambil dan serah terima walaupun disaksikan oleh ketua. Malah saya Bapak ini saya tahan dulu aja, jangan pulang dulu Pak, tapi jangan pulang biar ada saksi. Cuma karena nggak lengkap, saya maklumi, janji besok subuh. Itu Pak Ketum, terima kasih. Baik, kelihatannya dari jam 9 berapa? Jam 9 lewat 15. 15, artinya kita lewat 15, tadi sudah